Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, senang sekali jumpa kembali bersama sahabat dimanapun berada. Bersama saya dengan Pendeta Jerry Rambing sebagai host hari ini. Tentu dalam berita firman Tuhan, 100,8 FM Radio Amigos bikin hidup lebih berarti. Dan hari ini tema kita berbicara tentang juru selamat seperti apa yang diharapkan manusia. Dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Wignio Tanto, MTH. Kami terhubung lewat via Zoom. Dan hari ini sudah terhubung. Dan bagi sahabat semua dimanapun berada, tentu kami tetap membuka sesi tanya jawab jika firman Tuhan itu sudah disampaikan. Sekali lagi, kami menyambut semua mereka yang sudah bergabung, ya, baik di lewat via Zoom dan sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan lewat radio reguler kami. 30 menit ke depan kita akan mendengar kebenaran ini. Pendeta Wignio Tanto tentu akan buka di dalam doa. Tapi sebelumnya kita menyapa beliau yang sudah bersama dengan kami. Salam Pak Pendeta Wignio, apa kabar? Shalom Pak Jerry, kabar baik? Boleh menyapa semua sahabat. Ya, Amigos. sahabat Amigos dan umat Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi, shalom semuanya. Oke, ya silakan Pak Wignio, langsung saja ambil alih waktunya. Buka dalam doa Pak. Silakan, ya, Pak. baik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh mengerti kebenaran yang murni dari Alkitab, murni dari isi hati Tuhan. Agar hidup kami berubah di tengah-tengah dunia yang gelap, tidak adil, tidak ada kebenaran. Kamilah yang harus menjadi teladan dalam kebenaran. Berkati program ini, juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah juru selamat. Kalau kita mendengar kata juru selamat, itu sebagian orang yang belum percaya merasa asing. Mengapa? Jarang ada kamus juru selamat dalam diri mereka. Ya. Sesungguhnya seluruh manusia itu memerlukan juru selamat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa? Kalau bumi ini hancur, siapa yang bisa menyelamatkan diri? Tidak ada. Mau pergi kemana? Pakai pesawat ke luar angkasa? Luar angkasa pun jadi lautan api. Lagi pula kita tidak tahu koordinat surga ada di mana. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Bahkan mulai hari ini, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kesesatan, cara berpikir yang salah, cara hidup yang salah? Kan banyak orang merasa benar, padahal salah. Banyak orang merasa tahu, padahal tidak tahu. Dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Buktinya apa? Buktinya sombong sekali. Yang dibicarakan bukan kebenaran. Ya, setiap orang butuh juru selamat. Karena setiap orang pasti mati. Setelah mati tidak ada seorang pun yang tahu kehidupan di balik kematian. Kecuali firman Tuhan yang menjelaskannya. Ya. Langit dan bumi akan jadi lautan api. Itu kata Alkitab. Dan lenyap. Itulah yang kalau dalam Alkitab disebut Gehenna. Gehenna itu diterjemahkan menjadi neraka. Di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Jika demikian, langit dan bumi akan lenyap dengan nyala api. Betapa salehnya dan sucinya kita harus hidup. Itu kata Alkitab. Itulah kebenaran yang pragmatis. Kebenaran itu berdampak. Kebenaran itu mengajar agar kita berubah. Jadi bukan kebenaran menyatakan kita sudah selamat, sudah benar orangnya. Enggak. Harus bertobat, harus berubah. Ya, oke. Dari dahulu banyak sih yang mengaku Mesias, banyak sekali.
Saya nggak tahu mengapa orang berani mengaku Mesias, Juru Selamat. Tapi semua mereka mati dan tidak bangkit lagi. Hanya Yesus Kristus yang mati lalu bangkit. Kalau kita bicara soal Juru Selamat, itu kata lainnya Mesias. Dalam bahasa Ibrani disebut Hamasyah. Hamasyah. The Messiah. Ya. Dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Dalam bahasa Syria disebut The Messiah. The Messiah. Dalam bahasa Inggris The Christ, boleh. Yang artinya adalah yang diurapi. Mengapa diurapi? Satu-satunya raja di atas segala raja yang diurapi. Itulah Kristus, Juru Selamat. Sebagian dari kita sudah tahu sih, saya percaya Yesus, Pak. Ya, tetapi Juru Selamat seperti apa yang dibayangkan itu? Banyak orang membayangkan Juru Selamat yang salah, tidak tepat, tidak sesuai Alkitab. Makanya, kalau baca Alkitab itu harus lengkap, baru ditarik benang merahnya, baru ditarik kesimpulan yang Alkitabiah, ya. Harus begitu. Jadi, kalau baca Alkitab tidak boleh comot-comot ayat, harus sesuai konteks, baik konteks dekat maupun konteks jauh. Harus, ya. Jangan baru baca sedikit lalu cerita tentang Alkitab. Jangan baru melihat ekornya gajah lalu cerita gajah. Nanti jadinya bukan gajah, dinosaurus. Ya. Jadi harus rendah hati. Jangan koar-koar sembarangan kalau nggak mengerti. Nggak mengerti ya belajar dulu. Jangan menjadi alat di tangan setan. Ya. Ciri Juru Selamat yang benar itu memang harus mati. Nah, ini kedengaran aneh bagi orang yang belum percaya. Juru Selamat kok dia sendiri mati? Mengapa mati itu yang penting? Karena menebus kita semua. Kita dibelinya. Ya, kita dibelinya supaya kita menjadi miliknya. Sebab kita milik, setelah jatuh dalam dosa, kita milik dunia. Bukan milik Tuhan. Nah, setelah Tuhan mati, Tuhan berkata di atas kayu salib, tetelestai. Nislam, bahasa Ibraninya. Akar kata yang sama dengan shalom. Ya. Artinya sudah damai. Sudah selesai, sudah lunas dibayar. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau perhatikan di Perjanjian Lama, para imam selalu mempersembahkan korban bakaran terus-menerus karena tidak bakalan lunas. Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah sudah lunas. Nah, sampai di situ banyak orang sudah mengerti. Tapi ada banyak teologi yang berhenti sampai di situ. Sudah selesai, Pak. Jadi sudah selamat kita semua. Memangnya ke surga nanti dicek KTP-nya kalau Kristen selamat, begitu? Bukan. Lagi pula itu pembacaan Alkitab harus diteruskan. Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Sama. Pikul salibmu. Belajar kepadaku. Belum selesai kita. Kita harus terus berjuang sampai kesudahannya. Ya, jadi Mesias itu ditunggu-tunggu sejak kejatuhan manusia. Itulah yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut proto-evangelium atau proto-euangelion. Kabar baik yang pertama. Injil yang pertama. Itu maksudnya. Ya. Jadi ciri Juru Selamat memang harus mati. Karena kalau enggak manusia yang mati. Tempatnya digantikan. Nah, tapi Juru Selamat yang benar, ia bangkit lagi. Membuktikan bahwa Allah bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Kalau Juru Selamat tidak bangkit lagi, itu bukan Juru Selamat namanya.
Nah, justru kebangkitan Sang Juru Selamat inilah yang menjadi kunci dari semuanya. Tidak ada orang bangkit satupun di dunia ini yang tidak akan pernah mati lagi. Lazarus bangkit, paling sebentar mati lagi dia. Semua kebangkitan yang sebelumnya itu bangkit dan mati lagi. Tapi Yesus bangkit, naik ke surga. Itu buktinya bahwa ia adalah Juru Selamat satu-satunya. Tidak akan ada lagi susulan Juru Selamat atau susulan yang lebih baik. Tidak ada. Jadi Tuhan Yesus menjadi satu kunci bahwa memang ialah yang diutus oleh Bapaknya. Alkitab mencatat, ia kembali kepada kemuliaannya semula. Jadi bukan dijadikan Tuhan setelah mati. Dia kemuliaannya sejak semula sudah ada bersama Bapa. Cuma mengosongkan diri jadi manusia supaya manusia selamat. Setelah itu kembali lagi posisinya ke kemuliaannya yang semula. Ya. Nah, jadi kalau hari ini banyak orang mengaku percaya kepada Sang Juru Selamat yang dinubuatkan, ada sekitar 300 nubuatan yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama, khususnya Nabi Yesaya, yang hidup sekitar 700 tahun sebelum lahirnya Mesias. Tidak pernah ada satu buku atau kitab pun yang menubuatkan demikian tepatnya. Bahkan dalam semua buku atau kitab tidak ada nubuatan. Nubuatan itu salah satu kunci juga bahwa ini adalah yang benar. Siapa yang tahu masa depan kalau bukan Tuhan? Nah, jadi kita semua beruntung kalau kita bisa percaya Tuhan, tapi jangan berhenti sampai percayanya di mulut atau dalam renungan. Juru selamat macam apa yang kau bayangkan selama ini? Masih ingat dulu Tuhan Yesus naik keledai masuk ke kota suci? Orang-orang berteriak, Hosana! Hosana! Apa artinya Hosana? Banyak orang mengartikan pujilah dia. Salah. Hosana! Oh Tuhan, tolonglah kami. Itu artinya. Hosana. Hosana, Hosana. Dipuji Tuhan Yesus masuk ke kota suci. Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Allah. Yang dalam nama Tuhan. Dipuji. Setelah Hosana, pujilah, terpujilah engkau. Jadi semua orang Yahudi ketika zaman itu mengharapkan Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi mereka membayangkan Mesias yang seperti Daud, seperti Salomo, yang akan mendirikan kerajaan di Israel secara fisik yang luar biasa, sehingga kejayaan Israel pulih kembali. Itu bayangan mereka tentang Mesias. Jadi tidak heran kalau mereka kemudian kecewa. Bukan tidak mungkin orang yang sama yang teriak-teriak Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itulah orang yang sama di kerumunan ketika Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Salibkan dia. Biasanya orang begitu tuh, kalau kecewa lalu berbalik menyerang. Aslinya itu memang begitu mereka itu. Mengharapkan Mesias hanya untuk sebagai penolong. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan, jangan sampai berhenti sampai di situ. Nanti kalau kecewa menyerang Tuhan. Kesana kemari cerita Alkitab palsu lah, apalah. Orang yang kecewa itu bahaya. Ia bisa menjadi oposisi kemudian. Oposisi yang sehat bagus. Tapi kalau oposisi seperti zaman sekarang di zaman postmodern ini, di sosial media orang-orang menyerang tanpa bukti, yang begitu-begitu nggak punya etika, harus ada buktinya. Ya, intinya manusia itu mau diselamatkan Tuhan. Banyak orang
berpikir bahwa keselamatannya itu diselamatkan dari apa? Kita diselamatkan dari apa? Coba, Bapak Ibu coba renungkan baik-baik. Kita itu diselamatkan dari apa oleh Tuhan? Sebagian orang mengatakan, yes, aku akan punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Tokoku akan laris. Kau pikir juru selamat itu penglaris apa? Aduh, sudah biasa ke Gunung Kawi dulu. Setelah jadi Kristen tetap aja begitu sifatnya. Tuhan dianggap penglaris. Kalau ikut Tuhan nanti enak, saudara. Kita waktu tidur pun diberkati katanya. Pakai ayat lagi. Makanya setiap hari tidur malas-malasan. Ada lagi yang kita itu nggak usah berbuat apa-apa, Pak. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Lah yang bilang karena perbuatan baik siapa? Nggak ada seluruh dunia yang ngomong keselamatan itu karena perbuatan baik. Keselamatan itu karena juru selamat mati buat kita. Tapi ingat, itu belum selesai. Manusia yang belum selesai. Tuhan sudah selesai. Manusia harus mengalahkan natur dosanya. Karena natur dosa tidak dihapus di kayu salib. Kutuk pengampunan itu diberi, kutuk dihapus di kayu salib. Pengampunan diberikan. Tapi natur dosa masih ada dalam daging. Ingat itu. Itu sebabnya darah dan daging kita yang sekarang ini tidak masuk kerajaan surga. Akan menjadi debu dan hilang. Nanti diberi tubuh kemuliaan. Itulah keselamatan yang sebenarnya. Kok keselamatan? Aku klaim janjinya. Memangnya udah hidup suci apa? Klaim janji Tuhan. Tuhan yang harus klaim kita, kebalik itu. Kita itu umat berhutang setelah ditebus. Alkitab mengatakan, engkau orang berhutang, supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu binasa. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kamu hidup. Kan begitu ya. Yohanes 20 ayat 21. Saya bacakan saja ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita itu diutus. Kok merasa sudah selamat? Iman tanpa perbuatan, nggak selamat. Jadi keselamatan karena apa, Pak? Karena iman plus perbuatan. Catat baik-baik. Itu bukan kata saya, kata Alkitab. Orang suka mengada-ada, oh di gereja ini ditambahin plus-plus katanya. Kamu nggak baca Alkitab itu artinya. Sukanya hoax, sukanya menyerang tapi nggak ngecek Alkitab. Bukan hanya karena iman, sebab kalau cuma iman tanpa perbuatan, itu bukan iman namanya. Bukan hanya karena iman. Ya. Kitab Yakobus itu yang mengatakannya. Bukan hanya karena iman. Dibaca Yakobus 2 ayat 24. Nanti dipikir saya ngarang. Orang yang berani mengabaikan satu ayat pun di Alkitab, dia tidak selamat. Saya bacakan ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Nanti dibaca itu satu perikop yang utuh. Orang-orang itu banyak yang teologinya gini loh. Yang penting aku percaya dengan mulut, Pak. Dengan pikiranku, dengan otakku. Udah selamat. Iman bukan karena perbuatan. Ngawur teologinya. Alkitab jelas secara eksplisit. Ini bukan interpretasi loh. Ini eksplisit. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Begitu saja nggak ngerti. Nanti pakai ayat yang konteksnya diartikan lain. Keselamatan bukan karena melakukan perbuatan baik. Betul. Tapi tanpa perbuatan baik kau nggak selamat.
Perbuatan baik macam apa? Bukan amal. Perbuatan baik melakukan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Kalau orang nggak melakukan perbuatan itu, kasih maksudnya, nggak selamat. Lupakan aja itu teologi-teologi yang aneh itu. Manusia nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berusaha, nggak usah hidup kudus. Nanti kudusnya di surga. Nggak usah sempurna hari ini, kita manusia biasa. Nanti sempurnanya di surga. Teologi aneh itu. Aneh dipercaya. Nggak alkitabiah. Ini Alkitab ini. Hidup kita itu cuma sebentar waktunya. Kita Mazmur bilang sebab berlalunya buru-buru. Sebentar lagi kita tua, lemah, tak berdaya, lalu mati. Kalau nggak mau prioritaskan kebenaran Alkitab, pakai pikiran sendiri, ditolak Tuhan. Makanya dampaknya dalam hidupnya jelas tuh. Nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Teologi yang salah, sifat pragmatisnya tidak muncul. Dampaknya nggak muncul. Dampaknya malah sebaliknya, kontraproduktif. Udah, nggak usah ngapa-ngapain, aku udah selamat. Selamat itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Salah, iman itu harus ada perbuatannya. Sebab iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh. Mati imanmu. Kok begitu nggak ngerti-ngerti dari dulu? Udah nggak ngerti, berani nyerang kita lagi. Aneh orang-orang ini. Ngaku teolog, ngaku hamba Tuhan. Lebih baik jemaat, tapi tulus. Setiap Alkitab diaminkan. Kalau benar konteksnya. Itulah sebabnya, kalau kita teliti, bahwa setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Banyak orang menolak Sang Juru Selamat. Tetapi barang siapa menerimanya, diberinya kuasa, eksosia, supaya menjadi anak-anak Allah. Tentang eksosia kita sudah bahas di bulan-bulan yang lalu ya. Yaitu judulnya hak istimewa. Bukan kuasa itu sebenarnya, itu hak istimewa, privilege. Kita itu ditebus dosa kita, istimewa bukan? Padahal kita masih berdosa. Kita dimateraikan Roh Kudus dalam hidup kita, didampingi seorang advokat, pribadi yang advokat, Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Tubuh kita dijadikan bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal. Meskipun kita masih belajar. Kita diberi Alkitab supaya kita mindset-nya jangan pakai pikiran sendiri. Mengerti, oh kebenaran tuh begitu. Oh, Tuhan maunya aku bertindak nyata imannya, bukan cuma di mulut, bukan cuma dalam renungan. Oh, begitu. Ciri kebenaran itu orang makin rendah hati. Makin berguna bagi sesamanya. Bukannya ngawur, nyerang sana, nyerang sini. Udah ngawur, dasarnya cuma buku ternyata. Saudara sudah belajar buku ini? Buku diunggul-unggulin. Yang benar tuh bukan gitu. Saudara sudah baca Alkitab ini? Alkitab. Oh, buku. Satu buku aja dibanggakan. Kalau soal buku kita satu library. Kita baca. Alkitab yang nggak bisa salah itu. Buku bisa salah. Tokoh teologi bisa salah. Manusia bisa salah. Begitu loh. Hidup kita cuma satu kali, Bapak Ibu. Coba kita renungkan baik-baik. Apakah kita sudah melakukan tugas yang diberikan Bapa kita melalui Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengantara antara Bapa dan manusia. Itu tadi Nislam yang mendamaikan, yang menyelesaikan dosa, yang menyelesaikan hukuman. Tapi kalau manusia tidak mau sadar dan bertobat, maka pengampunan tidak berlaku baginya. Meskipun Yesus mati di kayu salib, tapi orang itu tetap tidak diampuni kalau tidak bertobat. Bukan kata saya, kata Alkitab.
Coba kita baca. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Ini baru satu ayat dari ribuan ayat. Mana ada selamat lalu kita pasif, kipas-kipas. Aku sudah selamat, sudah dibaptis. Mana ada begitu? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Yesus malahan lebih direct lagi. Kamu harus sempurna. Seperti Bapamu di surga. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalimat ini artinya kalau kamu tidak sadar dan bertobat, dosamu tidak dihapuskan. Itu artinya. Ya. Jadi ada banyak teolog jangan didengerin, Bapak Ibu sekalian. Coba buktikan kata-kata saya. Mereka begitu nggak? Kalau mereka begitu nggak usah didengerin lagi. Meracuni pikiran. Merusak gambar kebenaran yang ada dalam pikiran dan hati kita. Kebenaran itu pragmatis, berdampak. Makanya Rasul Paulus mengatakan di Filipi 2 ayat 5, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itu dampaknya. Nanti kita menjadi anak-anak Allah. Nanti kita bisa berpikir seperti pikirannya Tuhan, berperasaan seperti perasaannya Tuhan. Kalau menghadapi orang yang berdosa, Tuhan bagaimana? Mengasihi, mengampuni, bukan menyerang habis-habisan kalau perlu dibunuh. Bukan. Jadi kalau ada di antara teman-teman kita yang jatuh dalam dosa, kita harus tolong dia. Kebalik selama ini, malah diomongin sana-sini. Malah hilang dia, nggak ada yang nolong. Kasihan. Kecuali memang dia tidak mau ditolong. Sama, Tuhan juga begitu, mati di kayu salib. Menyelamatkan kita. Kecuali kamu nggak mau diselamatkan. Nggak mau diselamatkan, ya jangan salahin siapa-siapa. Manusia ditawarin keselamatan kok tidak mau. Kan aneh itu sebenarnya. Ya. Mesias, Tuhan mengaku Mesias itu direct, secara langsung di Alkitab. Akulah dia yang sedang kamu bicarakan itu. Jelas itu. Akulah dia yang ada di kitab suci itu. Kamu belajar kitab suci, seolah-olah kamu bisa dapat hidup kekal itu kalau kamu belajar kitab suci. Padahal kitab suci itu menyaksikan tentang aku, bicara tentang aku, kata Tuhan Yesus. Tapi kamu nggak mau datang kepadaku. Datang secara fisik, bukan. Kamu nggak mau terima Tuhan Yesus. Kamu nggak mau belajar kepadanya, kamu nggak mau melakukannya, kamu nggak mau mengasihinya. Kalau nggak mau mengasihinya, nggak selamat. Karena Alkitab dengan jelas banget loh, eksplisit Alkitab kita itu, nggak muter-muter. Ya, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Maranatha. Kan begitu kan? Ini anugerah yang tidak terhingga nilainya. Ayo dirubah mindset-nya, cara berpikirnya, cara berperasaannya. Ayo berubah. Kita tidak bicara hanya, aku berhenti berbuat dosa, Pak. Nggak cukup berhenti. Kalau orang tidak berbuat dosa, artinya tidak meleset, ia pasti menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Pasti. Jadi iman itu bukan iman pasif. Bukan iman fantasi. Nanti alasannya kitab Roma. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, engkau diselamatkan. Memang kalimatnya demikian, tapi latar belakangnya mesti dilihat. Kok begitu nggak ngerti ya? Kitab Roma itu jemaat Roma yang disiksa oleh penguasa. Jadi kalau dia mengaku dengan mulut aja udah ditangkap, mati dia. Itulah iman. Jadi bukan sekarang dengan mulut terus aman-aman sudah mengaku iman. Padahal datang ke gereja ada maksud tersembunyi.
Ngasih 10% aja minta dibalikin. Begitu ngomong iman. Persembahan itu bukan untuk diminta lagi. Makanya orang yang dewasa imannya ya, nanti kamu nggak bertanya apa-apa lagi padaku, kata Tuhan. Udah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa itu, kita sudah tahu Bapak kita ada di surga. Itu lebih dari cukup. Soal kebutuhan fisik, kita kerja keras saja. Yang penting ada makanan, ada pakaian, cukup. Kalau ada lebih, jadi berkat bagi sesama. Kalau kurang ya sudah, nggak masalah. Yang penting hidup. Yang penting kita punya Tuhan. Yang penting kita selamat. Yang punya lebih jadi berkat, ingat. Itu ciri-ciri kebenaran. Punya lebih, dinikmati sendiri. Itu teologi yang salah itu. Yes, aku diberkati, terus nggak pernah memberkati orang. Salah itu. Untuk apa kau jadi Kristen? Nggak selamat orang kayak begitu. Ya, ini pagi-pagi sudah panas hawanya. Bapak Ibu ya, saya kalau bicara itu kadang-kadang terlalu langsung ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak langsung nanti ngantuk semua. Masih pagi soalnya. Ya. Jadi kalau kita mencari Tuhan itu juru selamat macam apa yang kita bayangkan itu? Apa? Jangan salah loh. Kalau salah percuma ini semua ini. Ya. Jadi jangan merasa selamat karena sudah Kristen. Benar Kristen bukan. Kristen itu artinya seperti Kristus. Itu artinya kalau selamatnya model yang Kristen oportunis hanya memanfaatkan kuasa Tuhan, ya percuma. Ya. Makanya hari ini kalau baca Alkitab itu jangan pilih-pilih. Ada orang yang sukanya perjanjian lama terus, ya, tapi nggak pernah membahas perjanjian baru. Padahal Mesias datangnya di perjanjian baru. Padahal puncak ajaran adanya di perjanjian baru. Padahal etika Kristen harus dasarnya perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu boleh poligami, harus sunat fisik, yang begitu-begitu, ritual di bait Allah. Kalau perjanjian baru, tubuhmu bait Allah. Nggak penuh sunat fisik. Boleh tapi, boleh. Untuk kesehatan boleh. Tapi yang penting sunat hati. Itu. Nggak perlu gedung-gedungan. Online boleh. Nggak online juga boleh. Tuhan kita ada di dalam diri kita, Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Kan begitu. Lawan setan, roh jahat. Nggak butuh macam-macam. Nggak usah cari-cari minyak, urapan, dan sebagainya. Ada roh Allah dalam diri kita. Jangan digantikan dengan minyak urapan, air yang didoain, garam, beras kencur. Banyak tuh yang bikin gitu, ramuan-ramuan suci katanya. Nggak ada yang suci di bumi ini. Ya, meskipun kau doakan sehari semalam juga nggak jadi suci. Roh Allah ada dalam diri kita. Harusnya kitalah yang menjadi manusia suci. Yang ditakuti oleh setan dan roh jahat. Karena ada roh Allah dalam diri kita. Jadi keselamatan bukan hanya diselamatkan dari neraka. Itu buahnya. Keselamatan itu dimulai dari sekarang. Kita itu diselamatkan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sakit jiwa soalnya dulunya. Karena di ayat berikutnya dikatakan, sebab dahulu kamu sesat. Kita itu diselamatkan mulai sekarang. Dari kesesatan berpikir. Sebab kalau orang sesat berpikir, hidupnya, gerak hidupnya juga sesat. Kita itu diubah. Makanya Alkitab berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang mengubah mindset, yang mengubah hati. Yang menjadikan kita mengerti kehendak Allah. Yang menjadikan kita hidup seturut kehendak Tuhan. Bagaimana menyenangkan Dia. Banyak orang suka lagu-lagu rohani, tapi tidak dihayati. Itu masalah loh. Nanti kebiasaan nyanyi. Orang suka lagu ini,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Benar. Apa cuma di mulut? Kalau orang yang sudah selamat, itu menyenangkan Tuhan itu setiap hari, setiap saat. Bukan setiap hari ngaco terus sampai ke gereja hari Minggu. Menyenangkanmu. Waduh, itu menjijikkan bagi Tuhan. Munafik namanya. Makanya kalau kita lihat orang munafik, aduh orang ini bagaimana ya. Yang benar setiap hari sudah benar, sehingga ketika sampai di gereja, itu tulus, memang menyenangkan Tuhan setiap hari. Kan begitu. Setiap hari menyenangkan Tuhan nih, dalam seluruh, baik aku makan, minum, apapun yang kulakukan untuk Dia. Di gereja, kita angkat tangan, tulus pasti. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan Tuhan sejak di bumi. Itu ciri orang yang sudah selamat. Kalau orang mendukakan Tuhan, itu belum selamat. Meskipun Yesus mati di kayu salib. Sebab orang yang tidak sadar dan bertobat, dosanya tidak diampuni. Jadi jangan membayangkan Mesias itu, juru selamat kita itu juru selamat dari kebutuhan kita di dunia. Yang terutama itu keselamatan jiwa. Kebutuhan kita di dunia itu sekunder, bahkan tersier. Kalau kita kerja keras, ya kita dapat hasil untuk makan, minum, kan begitu. Kalau mau pintar, belajar. Mau pintar, berdoa banyak orang seharian, nggak belajar. Besoknya ya nggak bisa apa-apa. Tanggung jawab nggak bisa digantikan dengan doa. Justru orang yang beriman itu bertanggung jawab. Itu ciri-cirinya. Dalam segala hal, sejak sekarang. Bukan nanti. Amin ya. Jangan membayangkan juru selamat itu juru selamat dari kebutuhan hidup. Teologi kemakmuran itu. Nanti aku ikut Tuhan. Aku berdoa supaya dapat jodoh minggu depan. Loh, kok kayak dukun saja? Udah serahkan diri kepada Tuhan. Berdoa boleh, Pak? Boleh. Tapi jangan jadi tujuan utama. Tujuan utama jangan digantikan dengan seperti itu. Tujuan utama kita menjadi anak-anak Allah yang karakternya karakter anak surgawi. Begitu ya. Amin ya semuanya ya. Amin.